Itu ini yang menjadi isu utama. Deregulasi itu kan tidak bisa hanya pemerintah saja. Kalau DPR melihatnya seperti apa, Mas Misbakun? Karena deregulasi kan pengalaman di Indonesia biasanya tidak bisa dengan cepat. Tapi kan kita butuh investasi itu secepat-cepatnya kalau bisa. Bagaimana? Gini, wilayah deregulasinya DPR, DPR itu kan selesai di undang-undang. Betul. Kemudian setelah selesai pembahasan undang-undang, kita akan melaksanakan, itu dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ada provinsi maupun kabupaten kota. Dan diawasi. Dan diawasi oleh masing-masing DPR pada tingkatan masing-masing. Nah, saya ingin kembalikan ke APBN lagi nih. Yang perlu kita perkuat itu sebenarnya apa? APBN itu berapa persen kontribusinya terhadap PDB? Enggak, terhadap pertumbuhan. Terhadap pertumbuhan. Nah, apakah fiskal ini satu-satunya mesin penggerak pertumbuhan? Katanya sekitar 14-15%. Nah, gini, kita kan harus melihat bahwa engine pertumbuhan itu kan ada dua, fiscal policy dan monetary policy. Fiscal policy-nya kita lihat di APBN, monetary policy-nya di kebijakan-kebijakan moneter yang ada. Bank Indonesia? Di Bank Indonesia. Dan kita lihat, apakah kemudian dorongan berikutnya di sektor perbankan bagaimana ekspansi kredit kita. Ekspansi kredit ini sangat penting. Ekspansi kredit di kuartal yang semester kuartal kedua, satu semester itu masih 8. 8, dan ini berbahaya terhadap itu. Karena apa? Kalau kita mengharapkan dari investasi, nah inilah yang harus diperbaiki. Ya, ini yang harus diperbaiki. Lah, kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, 52 sampai 56% itu dari household consumption, konsumsi rumah tangga. 30 sampai 34% itu dari PMT, pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Sisanya dari ekspor impor, government spending 4% sampai 8%, sisanya ekspor impor. Plus minusnya di sana. Lah, 4 komponen itu yang paling besar. Lah, itu digerakkan oleh apa sih? Sentimennya APBN dan APBN dari sisi monetary policy dan kemudian dari fiscal policy dan dari monetary policy. Dua ini, nah, kita lihat sekarang bunga kita seberapa kuat, besar. Dan kemudian orang untuk mendapatkan akses kredit itu apa? Seberapa mudah? Tadi beliau menyampaikan quantifiable atau non quantifiable. Sekarang orang mendapatkan akses kredit seberapa banyak sih? Bisa mendapatkan? Itu. Dan uang perbankan kita seberapa banyak likuiditasnya? Nah, ini kan urusannya monetary policy. Uang masyarakat yang akan beredar berapa dan berapa ketersediaan likuiditas kita di pasar. Dan ini juga penting. Jangan hanya kita membicarakan APBN itu seakan-akan pertumbuhan itu hanya tumbuh karena itu. Tapi Bank Indonesia kan, Mas Misbakun, sudah memangkas BI rate-nya berkali-kali. 7D repo rate-nya udah berkali-kali diturunkan. Tapi ada yang namanya SRBI. Itu menjadi instrumen yang tadinya cuma instrumen memainkan peredaran jumlah likuiditas, sekarang menjadi instrumen investasi. Walaupun sudah banyak berkurang. Uang akhirnya lebih aman masukkan situ. Bayangkan, kalau kemudian uang dana pihak perbankan dimainkan hanya di 2 tempat, SRBI dan SBN, kemana nih uang? Intermediasinya tidak berjalan. Harusnya uang perbankan itu kan dipakai satu, untuk membiayai proyek, sektor real, kemudian dipakai bayar supplier, bayar gaji, bayar apa sebagainya, kemudian uang itu bergulir. Velocity of money-nya kan berputar di sini. Yang bisa mendorong itu DPR dong? DPR itu kan mendorong regulasi, Pak. Bukan mendorong sektor real. Memberikan iklim investasi yang bagus. Bagaimana kemudian program-program di APBN kita setujui dengan baik, kita eksekusi dengan cepat. Itu bisa jalan. Kita juga memberikan dukungan yang kuat terhadap semua langkah moneter yang pro kepada pertumbuhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.